Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yulianti Raharjo, SAMA, selaku dosen pengampu akuntansi keuangan menengah. Izinkan kami dari kelompok D ingin mempresentasikan tentang latihan soal chapter 10. Soal 1A, menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang tahun 2023. Untuk pengeluaran pada 1 Januari 2023, karena digunakan selama setahun penuh, maka 210 juta dikali 12 per 12, yakni 210 juta. Kemudian untuk pengeluaran 1 Maret 2023, karena digunakan selama 10 bulan, yakni 300 juta dikali 10 per 12, sama dengan 250 juta. Kemudian untuk pengeluaran 1 Mei 2023, digunakan selama 8 bulan. Jadi 540 juta dikali 8 per 12, yakni 360 juta. Dan untuk pengeluaran 31 Desember 2023, karena tidak memiliki waktu penggunaan pada tahun 2023, yakni 450 juta dikali 0 per 12, yakni 0. Maka total akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang, yakni 210 juta ditambah 250 juta ditambah 360 juta ditambah 0, yakni 820 juta. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjawab soal 1B. Bunga yang dapat dihindarkan karena ditambahkan pada nilai bangunan atau avoidable interest. Yang dimana rumusnya, avoidable interest sama dengan weighted average akumulasi expenditure dikali sama tingkat bunga. Nah, yang pertama kita harus menggunakan utang khususnya terlebih dahulu. Utang khususnya sama dengan 750 juta dengan bunga 15%. Nah, karena weighted average akumulasi expenditure-nya itu lebih besar daripada utang khusus, maka utang khususnya itu kita kalikan sama bunganya. Jadi 750 juta dikali 15% sama dengan 112 juta 500. Yang kedua, kita akan menghitung sisa weighted average akumulasi expenditure-nya, yang dimana 820 juta dikurang 750 juta sama dengan 70 juta. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita harus menghitung rata-rata bunga utang lain, yang dimana WSL-nya itu 10%, jadi 550 juta dikali 10% sama dengan 55 juta. Obligasinya 12% sama dengan 600 juta, dikali 12% sama dengan 72 juta. Jadi total bunga utang lainnya sebesar 55 juta ditambah 72 juta sama dengan 127 juta. Nah, untuk menghitung rata-rata tertimbang bunganya, total bunga utang lainnya itu kita bagikan sama total utangnya. Jadi 127 juta dibagi 1 miliar 150 juta sama dengan 11,04%. Nah, yang keempat, kita harus menghitung bunga atas sisa weighted average akumulasi expenditure atau akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang. Nah, 70 juta dikali 11,04% sama dengan 7.728.000. Maka total avoidable interest-nya 112 juta 500 ditambah 7.728.000 sama dengan 120 juta 228.000. Maka bunga yang dapat dikapitalisasikan sebesar 120.228.000 rupiah. Lalu pada bagian C, kita diminta untuk menghitung total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya selama tahun 2023. Yang dimaksud total bunga sesungguhnya itu adalah seluruh biaya bunga yang benar-benar timbul dari semua utang yang dimiliki perusahaan selama periode berjalan. Jadi semua bunga dari pinjaman itu dijumlahkan, baik dari pinjaman yang khusus digunakan untuk konstruksi maupun pinjaman lainnya. Pertama, terdapat utang yang secara khusus berhubungan dengan konstruksi, yaitu Wesel bayar 3 tahun sebesar 750 juta rupiah dengan bunga 15%. Perhitungan bunganya adalah 15% dikali 750 juta rupiah, hasilnya yaitu 112 juta 500.000 rupiah. Kemudian perusahaan juga memiliki utang lainnya. Yang pertama adalah Wesel bayar 5 tahun sebesar 550 juta rupiah dengan bunga 10%. Jadi perhitungan bunganya adalah 10% dikali 550 juta rupiah sehingga diperoleh bunga sebesar 55 juta rupiah. Selanjutnya yang ketiga, terdapat obligasi 10 tahun sebesar 600 juta rupiah dengan bunga 12%.
Jadi perhitungan bunganya adalah 12% dikalikan 600 juta rupiah sehingga menghasilkan bunga sebesar 72 juta rupiah. Jadi seluruh bunga itu dihitung. Langkah berikutnya itu adalah menjumlahkan seluruh biaya bunga tersebut. Jadi 112.500.000 rupiah itu ditambahkan dengan 55 juta rupiah dan ditambahkan dengan 72 juta rupiah sehingga total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya selama 2023 itu adalah sebesar 239.500.000 rupiah. Jadi kesimpulannya adalah total actual interest atau total bunga aktual perusahaan itu pada tahun 2023 adalah sebesar 239.500.000 rupiah. Baik, soal selanjutnya yaitu 2A, soal tentang acquisition of property, plant and equipment, yaitu PT Aurora membeli sebuah mesin produksi pada tanggal 1 Januari 2025 dengan harga 450 juta. Biaya perangkutan mesin sebesar 15 juta, biaya pemasangan 10 juta, dan biaya percobaan mesin 5 juta. Mesin diperkirakan memiliki umur manfaat 10 tahun dan nilai residu 30 juta. Nah, jadi di sini tuh diminta menghitung total harga perolehan mesin. Dan yang kedua yaitu membuat jurnal pencatatan perolehan mesin. Dan yang ketiga yaitu menghitung beban penyusutan per tahun menggunakan metode garis lurus. Baik, selanjutnya yaitu metode penghitungannya. Yang pertama tadi yang itu menghitung harga perolehan. Nah, jadi rumusnya di sini yaitu harga perolehan sama dengan harga beli ditambah biaya pengangkutan ditambah biaya pemasangan dan biaya percobaan. Nah, jadi perhitungannya di sini harga beli yaitu 450 juta ditambah biaya pengangkutan 15 juta ditambah biaya pemasangan 10 juta dan ditambah biaya percobaan senilai 5 juta yang dijumlahkan senilai 480 juta. Jadi jawaban dari nomor 1 yaitu harga perolehan mesin yaitu senilai 480 juta. Selanjutnya nomor 2 membuat jurnal perolehan mesin. Pada tanggal 1 Januari 2025 yaitu mesin didebit yaitu senilai 480 juta dan kas yaitu dikredit senilai 480 juta. Selanjutnya nomor 3 yaitu menghitung penyusutan metode garis lurus. Nah, jadi rumusnya di sini yaitu penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dan dibagi umur manfaat. Nah, jadi penghitungannya penyusutan sama dengan 480 juta dibagi 10. Jadi hasilnya yaitu 45 juta. Jadi jawabannya itu beban penyusutan per tahun yaitu 45 juta. Selanjutnya pada soal 2B ini diminta untuk menyusun pembahasan mengenai disposition of property, plant and equipment, yaitu pelepasan atau penjualan aset tetap dengan 3 kondisi penjualan, yaitu dijual sesuai nilai buku, di atas nilai buku, dan di bawah nilai buku. Nah, kasus yang digunakan adalah PT Karinex yang memiliki sebuah mesin dengan harga perolehan sebesar 200 juta pada tanggal 1 Januari 2022. Mesin tersebut disusutkan menggunakan metode garis lurus dengan estimasi umur manfaat selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2023 atau setelah digunakan selama 2 tahun, akumulasi penyusutan mesin mencapai 80 juta. Dengan demikian, nilai buku mesin adalah sebesar 120 juta. Berdasarkan data tersebut, perusahaan ingin mengetahui bagaimana jurnal transaksi apabila mesin dijual dalam 3 skenario yang berbeda. Untuk jawabannya, pada skenario pertama, mesin dijual tunai sebesar 120 juta. Nilai tersebut sama dengan nilai buku mesin, yaitu 120 juta. Karena harga jual sama dengan nilai buku, maka perusahaan tidak memperoleh keuntungan maupun kerugian
tersebut. Jurnal yang dibuat oleh kas sebesar 120 juta, akumulasi penyusutan sebesar 80 juta, dan kredit sebesar 200 juta. Artinya, aset dikeluarkan dari pembukuan tanpa adanya laba atau rugi penjualan. Lalu pada skenario yang kedua, mesin dijual sebesar 135 juta, sedangkan nilai bukunya sebesar 120 juta. Karena harga nilai lebih besar daripada nilai buku, maka perusahaan memperoleh laba penjualan aset tetap sebesar 15 juta. Laba tersebut berasal dari selisih harga jual dengan nilai buku. Dalam jurnal, perusahaan mencatat kas sebesar 135 juta, akumulasi penyusutan sebesar 80 juta, keuntungan penjualan aset tetap sebesar 15 juta, dan kredit mesin sebesar 200 juta. Dan yang terakhir, pada skenario ketiga, mesin dijual sebesar 105 juta, sedangkan nilai buku mesin adalah 120 juta. Karena harga jual lebih rendah dibandingkan nilai buku, maka perusahaan mengalami kerugian sebesar 15 juta. Kerugian tersebut berasal dari selisih antara nilai buku dengan harga jual. Jurnal yang dibuat adalah mencatat kas sebesar 105 juta, akumulasi penyusutan mesin sebesar 80 juta, kerugian penjualan aset tetap sebesar 15 juta, serta kredit mesin sebesar 200 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yulianti Raharjo, SMA, selaku dosen pengampu akuntansi menengah 1, kelas L013. Di sini kami dari kelompok D akan mempresentasikan tentang materi minggu depan, yaitu tentang depreciation, impairments, and depletion. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama dari saya sendiri, nama saya Nadia Alkifetia Pramesti dengan NPM akhir 329. Lalu ada Rizka Ananda, NPM akhir 090. Lalu ada Amoy Putriyanti dengan NPM akhir 103. Lalu Lewi Agresis Mani, NPM akhir 107, dan yang terakhir ada Akmal Rizky Adi Pramana dengan NPM akhir 382. Oke, masuk yang materi yang pertama adalah perlu kita pahami bahwa penyusutan bukan proses penilaian harga pasar aset, melainkan proses pengalokasian biaya aset selama masa manfaatnya secara bertahap. Ada 3 istilah utama yang digunakan sesuai jenis asetnya. Yang pertama ada depreciation atau penyusutan untuk aset tetap. Yang kedua itu ada depletion atau depresi untuk sumber daya alam, dan yang terakhir itu ada amortization atau amortisasi untuk aset tidak berwujud. Lalu kemudian ada faktor penyusutan, yang mana sebelum menghitung perusahaan harus menjawab 3 pertanyaan kunci. Yang pertama itu ada berapa dasar penyusutannya, yang kedua berapa umur manfaatnya, dan yang ketiga metode apa yang akan digunakan. Ada dasar penyusutan, itu dihitung dari harga perolehan dikurangi nilai residu. Contohnya, jika nilai aset sebesar 10.000 memiliki nilai residu sebesar 1.000, maka dasar yang disusutkan adalah 9.000. Untuk estimasi umur manfaat, kita melihat 2 faktor. Yang pertama itu ada faktor fisik seperti kerusakan, keausan, hingga kecelakaan. Yang kedua itu ada faktor ekonomi seperti inadekuasi, aset tidak lagi mencukupi kebutuhan, atau supersesion diganti teknologi modern, dan obsolescence atau usang karena perkembangan pasar. Kita masuk tentang metode penyusutan. Perusahaan itu dapat menggunakan beberapa metode. Yang pertama metode aktivitas, unit of production. Yang kedua itu metode garis lurus, straight line. Yang ketiga itu metode beban menurun, accelerated depreciation. Lalu ada data contoh penyusutan atau data keren. Harga perolehan itu 500.000, umur manfaat 5 tahun, dan nilai residu 50.000, serta kapasitas produksi 30.000 per jam. Lalu menggunakan yang pertama metode aktivitas atau unit of production. Metode ini menghitung penyusutan berdasarkan kelebihan penggunaan aset. Rumusnya itu cost dikurangi residual value dikali jam tahun ini dibagi total jam. Lalu total estimasi
jamnya itu ada 500 dikurangi 50.000 dikali 4.000 dibagi 30.000 sama dengan 60.000. Jadi beban penyusutan tahun pertama itu ada 60.000. Lalu kelebihannya menggunakan metode ini adalah lebih akurat jika aset digunakan berdasarkan kapasitas produksi. Lalu ada kekurangannya, yaitu sulit menentukan total output atau jam penggunaan. Lalu metode yang kedua itu ada metode garis lurus, straight line method. Metode ini menghasilkan beban penyusutan yang sama setiap tahun. Rumusnya itu cost dikurangi residual value dibagi umur manfaat. Contohnya seperti 500 dikurangi 50.000 dibagi 5 sama dengan 90.000. Jadi beban penyusutan tiap tahun itu ada 90.000. Kelebihan menggunakan metode ini yaitu mudah digunakan serta perhitungannya sederhana. Lalu kekurangannya adalah menganggap manfaat aset itu sama setiap tahun. Lalu metode yang ketiga itu ada metode beban menurun, accelerated depreciation. Metode ini menghasilkan beban penyusutan besar di awal dan semakin kecil di akhir. Contoh untuk aset yang lebih produktif di awal penggunaan dan biaya perawatan meningkat di akhir umur aset. Di metode ini ada beberapa macam. Yang pertama itu ada sum of the years atau digit methods. Rumus ini ada rumus pecahan penyusutan untuk umur 5 tahun itu dari tahun pertama itu 5 dibagi 15 dikali 450 sama dengan 150.000. Tahun kedua itu 4 dibagi 15 dikali 450.000 sama dengan 120.000 dan seterusnya hingga tahun kelima. Ciri utamanya ini adalah beban penyusutan menurun setiap tahun. Lalu perhitungan yang kedua untuk metode ini ada declining balance method. Metode ini menggunakan persentase tetap terhadap nilai buku aset. Contohnya itu tarif garis lurus 20%, double declining itu 40%. Rumusnya itu nilai buku awal tahun dikali tarif penyusutan. Contoh tahun pertama itu 500.000 dikali 40% sama dengan 200.000. Tahun kedua 300.000 dikali 40% sama dengan 120.000 dan seterusnya. Ciri utama pada metode ini itu beban besar di awal, kemudian nilai buku cepat menurun. Lalu ada penyusutan komponen. Sesuai standar IFRS, kita mengenal penyusutan komponen. Setiap bagian penting dari aset harus disusutkan secara terpisah. Sebagai contoh, pada pesawat airframe 60 juta disusutkan 20 tahun, engine itu 32 juta disusutkan menjadi 8 tahun, dan komponen lain 8 juta itu disusutkan sama 5 tahun. Total biaya penyusutan gabungannya adalah 8.600.000. Jurnal yang dicatat adalah debit depreciation expense dan credit accumulated depreciation sebesar 8.600.000. Selanjutnya adalah penurunan nilai aset yang akan dijual. Nah, jika perusahaan itu sudah tidak lagi menggunakan nilai aset untuk operasional dan berencana menjualnya, maka aset itu dicatat menggunakan metode nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Contohnya adalah Kroger yang mengalami kerugian impairment sebesar 54 juta dolar karena penutupan beberapa toko. Aset yang akan dijual ini tidak akan lagi disusutkan atau diamortisasi karena nilainya akan dipulihkan melalui penjualan, bukan dari penggunaan operasional. Nah, selain itu, aset juga dinilai ulang setiap periode dan keuntungan atau kerugiannya dilaporkan pada bagian other income and expense. Lalu deflasi atau depletion. Jadi deflasi ini adalah proses pengalokasian biaya sumber daya alam jadi beban selama sumber daya tersebut digunakan. Contoh sumber daya alam yaitu minyak bumi, gas, mineral, atau hutan kayu. Berbeda dengan aset tetap seperti mesin atau gedung, sumber daya alam ini akan habis secara fisik ketika digunakan. Selain itu, penggantinya hanya bisa terjadi melalui proses alam. Nah, walaupun berbeda bentuk, pencatatan akuntansi sumber daya alam ini memiliki konsep yang hampir sama dengan aset tetap, yaitu menentukan biaya perolehan dan bagaimana biaya itu dialokasikan selama masa penggunaan aset.
Penentuan dasar deflasi atau establishing a deflation base. Jadi dasar deflasi ini tuh merupakan biaya yang digunakan perusahaan untuk menghitung beban deflasi pada sumber daya alam seperti minyak dan gas atau mineral. Nah, dalam prosesnya terdapat 3 jenis biaya utama. Yang pertama ini adalah biaya praeksplorasi. Jadi biaya ini tuh dikeluarkan sebelum perusahaan memperoleh hak eksplorasi suatu wilayah. Contohnya itu seperti survei lokasi dan pengujian awal. Karena masih bersifat tidak pasti atau spekulatif, biaya ini tuh biasanya langsung dibebankan. Lalu yang kedua ada biaya eksplorasi dan evaluasi atau E&A cost. Jadi biaya ini tuh digunakan untuk mencari dan menilai apakah sumber daya alam itu layak diproduksi secara komersial. Jadi contohnya ini adalah seperti pengeboran, penelitian geologi, dan pengambilan sampel. Dalam IFRS, perusahaan tuh dapat memilih apakah biaya ini tuh langsung dibebankan atau dikapitalisasi sebagai aset. Lalu yang ketiga adalah biaya pengembangan. Nah, biaya ini tuh muncul setelah perusahaan itu mengetahui bahwa sumber daya alam dapat menghasilkan keuntungan. Contohnya tuh seperti pembangunan sumur, terowongan, dan fasilitas produksi. Biaya pengembangan ini tuh menjadi bagian penting dalam dasar deflasi karena berkaitan langsung dengan proses produksi sumber daya alam. Selanjutnya adalah penghapusan biaya sumber daya alam atau write-off resource cost. Jadi setelah deflasi ditentukan, perusahaan ini harus mengalokasikan biaya sumber daya alam itu ke setiap periode akuntansi. Nah, perusahaan itu biasanya menggunakan metode unit of production, yaitu metode yang menghitung deflasi berdasarkan jumlah sumber daya alam yang berhasil diekstraksi. Jadi biaya per unit itu dihitung dari total biaya dikurangi dengan nilai residu lalu dibagi dengan total estimasi unit sumber daya alam yang tersedia. Contohnya itu pada perusahaan Macleod SA yang memiliki total biaya tambang sebesar 1 juta euro dan estimasi hasil tambang sebanyak 100.000 ons perak. Dari perhitungan tersebut diperoleh biaya deflasi sebesar 10 euro per ons. Selanjutnya, estimasi cadangan yang dapat dipulihkan. Jadi perusahaan itu terkadang memerlukan mengubah estimasi jumlah cadangan sumber daya alam yang masih dapat diproduksi. Hal ini bisa terjadi karena adanya informasi baru atau teknologi produksi yang lebih modern dan canggih. Contohnya itu pada sumber daya alam seperti minyak, gas, logam langka, karena cadangannya itu sulit dipastikan secara tepat sehingga estimasinya sering dianggap sebagai perkiraan terbaik perusahaan. Jika terjadi perubahan estimasi, perusahaan itu akan memperbarui tarif deflasi secara prospektif. Caranya yaitu dengan sisa biaya yang belum dialokasikan dibagi dengan estimasi cadangan tertentu. Nah, konsep ini tuh hampir sama seperti perubahan estimasi umur manfaat pada aset tetap, sehingga perusahaan itu hanya memperbaiki perhitungan untuk periode selanjutnya, tanpa mengubah data dari periode sebelumnya. Dividen likuidasi. Jadi dividen likuidasi ini tuh terjadi karena perusahaan membagikan dividen yang jumlahnya lebih besar daripada laba ditahan yang dimiliki perusahaan. Nah, dalam kondisi ini sebagian dividen dianggap sebagai pengembalian modal kepada pemegang saham, bukan hanya pembagian laba perusahaan. Karena itu perusahaan itu tidak mencatat seluruh dividen sebagai pengurang laba ditahan, jadi sebagian akan dicatat dengan mengurangi akun share premium atau tambahan modal di setor. Contohnya itu pada perusahaan Kalahan Mining yang membagikan dividen tunai sebesar 3 juta pound sterling. Sebagian dividen itu berasal dari laba ditahan, sedangkan sisanya itu dianggap sebagai dividen likuidasi atau pengembalian investasi kepada pemegang saham.
Jadi perusahaan itu juga harus memberikan informasi kepada pemegang saham mengenai bagian dividen yang termasuk laba dan bagian yang termasuk pengembalian modal. Selanjutnya, penyajian biaya eksplorasi dan evaluasi. Jadi perusahaan tuh harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk biaya eksplorasi dan evaluasi, termasuk bagaimana perusahaan tuh mengakui aset INI dalam laporan keuangan. Nah, selain itu perusahaan juga harus menyajikan jumlah aset, liabilitas, pendapatan, beban, dan arus kas ke kas operasi yang berkaitan dengan kegiatan eksplorasi sumber daya alam. Tujuannya itu mengungkapkan ini adalah agar laporan keuangan bisa menjadi lebih transparan dan penggunaan laporan keuangan tuh dapat memahami aktivitas eksplorasi perusahaan dengan lebih jelas. Contoh pengungkapan tersebut dapat dilihat pada laporan keuangan Tullow Oil di industri minyak dan gas. Pengakuan revaluasi. Jadi perusahaan ini dapat memilih menggunakan nilai wajar untuk menilai aset tetap setelah aset yang diperoleh. Jika nilai wajar aset ini meningkat, maka perusahaan itu harus menyesuaikan nilai aset tetap dalam laporan keuangan. Selain itu, perusahaan juga harus mengakui keuntungan yang belum terrealisasi yang disebut revaluation surplus. Tujuan dari revaluasi ini adalah agar nilai aset yang dilaporkan lebih sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Contohnya adalah Network Clear di Inggris yang menggunakan nilai wajar pada aset jaringan kereta apinya. Revaluasi ini itu menyebabkan kenaikan nilai aset tetap sebesar 4 juta pound sterling. Selanjutnya, revaluasi tanah. Jika perusahaan ini menggunakan metode nilai wajar, maka tanah itu dapat disesuaikan nilainya sesuai dengan harga pasar saat ini. Contohnya adalah Siemens Group yang membeli tanah seharga 1 juta euro pada akhir periode. Nilai wajar tanahnya itu meningkat menjadi 1 juta 200.000 euro. Karena terjadi kenaikan nilai sebesar 200.000 euro, perusahaan itu mencatat kenaikan tersebut pada akun tanah yang mengakui keuntungan belum terrealisasi yang disebut unrealized gain of revaluation land. Jadi keuntungan ini direvaluasi tidak langsung masuk ke laba rugi, tetapi dicatat dalam other comprehensive income dan akan menambah akumulasi pendapatan komprehensif lainnya pada laporan posisi keuangan. Lalu yang terakhir ada revaluasi aset yang dapat disusutkan. Nah, contohnya ini adalah pada Levano Group yang membeli peralatan sebesar 500.000 yen dengan umur manfaat 5 tahun dan menggunakan metode garis lurus untuk depresiasi. Pada akhir tahun pertama, Lenovo ini mencatat beban depre sebesar 100.000 yen sehingga nilai tercatat aset menjadi 400.000 yen. Setelah dilakukan penilaian kembali, nilai wajar peralatan itu meningkat menjadi 460.000 yen. Karena itu perusahaan tuh harus menyesuaikan nilai aset agar sesuai dengan nilai wajarnya. Dalam proses revaluasi, akumulasi depresiasi ini dihapus lebih dulu. Kemudian nilai aset itu disesuaikan, selisih kenaikan sebesar 60.000 yen ini dicatat sebagai keuntungan revaluasi atau unrealized gain of revaluations. Jadi keuntungan ini tuh tidak masuk ke dalam laporan laba rugi, tetapi tetap dicatat dalam other comprehensive income dan disajikan pada bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan. Nah, setelah revaluasi, depresiasi periode berikutnya juga akan berubah karena perusahaan ini tuh menggunakan nilai aset yang baru sebagai dasar perhitungan depresiasi. Nah, selanjutnya yaitu revaluation issue. Revaluation accounting memungkinkan perusahaan merevaluasi kelompok aset tertentu seperti tanah atau bangunan tanpa harus merevaluasi semua aset lainnya. Namun, jika satu kelas aset itu dipilih, seluruh aset dalam kelas tersebut itu wajib direvaluasi agar tidak terjadi cherry picking. Nah, revaluasi ini dilakukan untuk menyesuaikan aset dengan nilai wajarnya dan biasanya itu memerlukan penilaian atau
appraisal. Nah, sebagian besar perusahaan itu jarang menggunakan metode ini itu karena biaya penilaiannya yang tinggi. Selain itu, ada juga 3 poin yang menyebabkan metode ini itu jarang dipakai. Yang pertama itu, kenaikan nilai aset itu dicatat ke other comprehensive income, bukan ke laba bersih. Yang kedua, penurunan nilai asetnya dicatat sebagai kerugian yang mengurangi laba bersih. Yang ketiga, nilai revaluasinya yang lebih tinggi meningkatkan beban depresiasi sehingga laba bersihnya itu menurun. Nah, walaupun biayanya itu cukup besar dan kenaikan nilainya itu tidak masuk ke laba bersih, metode ini itu juga sering digunakan pada industri yang nilai asetnya itu terus meningkat seperti perhotelan. Nah, selanjutnya presentation of property, plant, equipment, and mineral resources. Perusahaan harus mengungkapkan dasar penilaian aset tetap, biasanya ini menggunakan biaya historis, serta menjelaskan jaminan atau komitmen yang berkaitan dengan aset tersebut. Nah, liabilitas yang dijamin dengan aset tetap ini dilaporkan secara terpisah pada bagian kewajiban. Selain itu, aset yang tidak digunakan dalam operasi harus dipisahkan dari aset operasional. Nah, dalam penyusutan aset tetap, perusahaan itu biasanya menggunakan akun yang pertama, akumulasi depresiasi, yaitu untuk menunjukkan total akumulasi depresiasi. Yang kedua yaitu akumulasi depletion, yaitu digunakan pada sumber daya mineral, walaupun beberapa perusahaan langsung mengurangi akun sumber daya mineral karena sifatnya itu yang habis digunakan. Nah, contohnya itu Nestle Group melaporkan aset tetap berdasarkan biaya historis dan menggunakan metode garis lurus atau straight line method untuk depresiasi, akan tetapi tanahnya itu tidak disusutkan. Nah, selanjutnya analisis of property, plant, and equipment. Yang pertama, asset turnover. Asset turnover ini mengukur efisiensi penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan, yang dimana rumusnya itu aset turnover sama dengan net sales ditambah average total asset. Contohnya, net salesnya 83,044 juta euro dan average total asetnya 138.915 euro ditambah 136.111 euro dibagi 2. Jadi aset turnovernya itu 0,60 euro. Artinya setiap 1 euro aset menghasilkan penjualan sebesar 0,60 euro. Nah, selanjutnya profit margin on sales. Nah, ini itu menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari penjualan. Rumusnya itu profit margin on sales sama dengan net income ditambah net sales. Contohnya, net income-nya 6,120 juta euro, net sales-nya 83,044 juta euro. Jadi, profit margin on sales-nya 7,4%. Artinya, setiap 1 euro penjualan menghasilkan laba sebesar 7,4%. Nah, selanjutnya return on asset. Nah, ini itu mengukur tingkat pengembalian yang dihasilkan perusahaan dari penggunaan asetnya. Rumusnya itu return on asset sama dengan net income ditambah average total asset atau return on asset sama dengan profit margin on sales dikali asset turnover. Contohnya itu return on assetnya sama dengan 7,4% dikali 0,60. Jadi hasilnya 4,4%. Artinya perusahaan itu memperoleh laba sebesar 4,4% dari total aset yang dimiliki. Nah, selanjutnya yaitu Revaluation of Property, Plant, and Equipment. Dalam metode revaluasi, aset tetap jangka panjang dilaporkan berdasarkan nilai wajarnya setelah perolehan. Selisih kenaikan nilai dicatat sebagai unrealized gain on revaluation dan dilaporkan dalam other comprehensive income. Aturan umum revaluasi yang pertama itu kenaikan nilai aset dicatat ke other comprehensive income, bukan ke laba bersih. Yang kedua yaitu penurunan nilai aset dicatat sebagai impairment loss yang mengurangi laba bersih. Yang ketiga, kenaikan nilai yang memulihkan kerugian sebelumnya dicatat sebagai recovery of impairment loss. Yang keempat, penurunan nilai setelah revaluasi terlebih dahulu mengurangi saldo other comprehensive income. Nah, selanjutnya yaitu Revaluation of Land.
Ini adalah proses penyesuaian nilai tanah dari harga perolehan historis menjadi nilai wajar sesuai kondisi pasar saat ini. Nah, jika nilai tanahnya itu meningkat, selisih kenaikannya itu dicatat sebagai unrealized gain on revolution dan dilaporkan dalam Other Comprehensive Income atau OCI sehingga tidak memengaruhi laba bersih perusahaan. Sebaliknya, jika nilai tanah turun hingga di bawah biaya historis, maka penurunan tersebut dicatat sebagai loss on impairment yang akan mengurangi laba bersih. Nah, metode ini itu digunakan agar nilai tanah yang dilaporkan dalam laporan keuangan itu lebih mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Nah, baik selanjutnya yaitu depreciation and partial periods. Nah, jadi ini itu dialokasikan berdasarkan waktu. Nah, aset yang dibeli di tengah tahun harus didepresiasi secara prorata. Nah, baik selanjutnya itu yang pertama ada perhitungan prorata. Perhitungan prorata di sini yaitu beban tahunan dikalikan fraksi kepemilikan. Misalnya 6,67 dibagi 12 bulan. Selanjutnya ada kebijakan perusahaan. Nah, kebijakan perusahaan di sini itu sering menggunakan konvensi half year untuk efisiensi administratif. Selanjutnya ada pentingnya konsistensi. Nah, di sini yaitu metode yang dipilih harus diterapkan secara konsisten setiap periodenya. Nah, di sini ada rumusnya yaitu beban sama dengan bulan dibagi 12 kita kalikan depresiasi tahunan. Nah, baik selanjutnya yaitu revisi dan penurunan nilai. Nah, revisi dan penurunan nilai yaitu ada 3. Yang pertama ada revisi prospektif. Nah, revisi prospektif di sini yaitu perubahan masa manfaat atau nilai residu hanya mempengaruhi beban di masa depan. Tidak ada koreksi untuk laporan masa lalu. Selanjutnya ada uji penurunan nilai. Uji penurunan nilai di sini yaitu dilakukan ketika nilai buku melebihi nilai terpulihkan karena perubahan pasar atau fisik. Selanjutnya ada nilai terpulihkan. Nilai terpulihkan di sini yaitu diambil dari nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai. Nah, next. Baik, selanjutnya ada unit penghasil kas atau CKU. Nah, jadi CKU di sini yaitu didefinisikan berdasarkan kelompok aset kecil yang menghasilkan arus kas secara mandiri dan independen. Yaitu ada 3. Yang pertama ada alokasi kerugian. Di alokasi kerugian yaitu penurunan nilai pertama kali menghapus goodwill, lalu dialokasikan ke aset lain secara proporsional. Selanjutnya ada pembalikan rugi, IFRS. Rugi penurunan nilai dapat dipulihkan jika kondisi ekonomi membaik dengan batasan nilai buku asli. Selanjutnya ada manajemen kolektif. Di manajemen kolektif yaitu penting untuk lini produk yang asetnya bekerja secara terintegrasi. Pengertian recovery of impairment loss. Recovery of impairment loss adalah pemulihan kerugian penurunan nilai aset yang sebelumnya telah diakui. Pemulihan ini terjadi ketika nilai aset yang didapat dipulihkan meningkat sehingga lebih tinggi dibanding nilai yang tercatat. Dalam IFRS, perusahaan diperbolehkan melakukan pembalikan kerugian penurunan nilai apabila kondisi ekonomi atau penggunaan aset membaik. Namun, pembalikan tersebut memiliki batas tertentu. Dasar konsep impairment. Impairment loss terjadi ketika carrying amount lebih besar daripada recoverable. Recoverable amount adalah nilai yang lebih tinggi antara fair value less cost to sell dan value in use. Jika recoverable amount lebih rendah dari carrying amount, maka selisihnya diakui sebagai kerugian penurunan nilai. Kapan recovery itu diakui? Recovery diakui ketika recoverable amount baru itu lebih besar daripada carrying amount. Artinya, aset yang sebelumnya mengalami penurunan nilai mengalami peningkatan manfaat ekonomi di masa depan. Contoh penyebab recovery, yakni kondisi pasar membaik, harga jual aset meningkat, teknologi kembali relevan, permintaan produk meningkat, dan efisiensi penggunaan aset meningkat. Aturan penting dalam recovery. Tidak boleh melebihi nilai seandainya tidak ada impairment. IFRS menetapkan bahwa nilai aset adalah recovery tidak boleh lebih tinggi daripada carrying amount normal, yaitu nilai yang seharusnya ada apabila impairment tidak pernah terjadi. Tujuannya agar perusahaan tidak menaikkan aset secara berlebihan.